Kenapa hidup 5 tahun lalu dan sekarang bisa beda banget? Padahal kita ngerasa nggak pernah bikin keputusan besar yang ngubah segalanya. Kita sering mikir kalau perubahan hidup itu datang dari momen besar. Kayak pilihan kuliah di mana, pilihan jurusan, kerjaan impian, dan pilihan besar lainnya. Tapi coba deh, inget-inget lagi. Sebenarnya apa sih yang bikin kita jadi seseorang kayak sekarang? Di video ini nantinya kamu bakal ngerti kenapa orang yang hidupnya kelihatan biasa-biasa aja bisa tiba-tiba 5 tahun kemudian jadi beda banget. Sementara ada yang udah effort mati-matian tapi masih di tempat yang sama. Bedanya cuma satu hal, dan sayangnya kebanyakan orang nggak sadar mereka lagi ngelakuinnya setiap hari. Oke, sekarang kita hidup di zaman yang ngajarin kalau hidup itu soal momen besar. Dan entah kenapa kita jadi ngerasa kalau nggak ada momen besar itu, hidup kita stuck, nggak kemana-mana. Padahal kalau kita mundur sebentar dan lihat lagi, banyak banget hal yang ngebentuk siapa diri kita sekarang justru datang dari hal-hal kecil yang bahkan nggak sadar pas lagi ngelakuinnya. Coba deh perhatiin, ada orang yang sekarang jago masak bukan karena tiba-tiba ikut kursus chef atau nonton Master Chef terus langsung jago, tapi karena dulu dia sering bantu-bantu di dapur pas weekend. Walaupun cuma sekedar bantu motong bawang, cuma nyiapin piring. Tapi kalau dilakuin terus-menerus, lama-lama jadi kebiasaan dan akhirnya jadi skill. Ada juga yang sekarang jadi orang yang kalem setiap ngadepin masalah, bukan karena dia baca satu buku self-help yang ngubah hidupnya, tapi karena dulu setiap kena masalah dia lebih pilih buat tarik napas dulu sebelum marah-marah. Sekali, dua kali. Akhirnya hal itu jadi cara dia bereaksi. Itu yang sering kita lupain. Kalau hidup kita sekarang itu hasil dari akumulasi pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Bangun atau tidur lagi, buka sosmed atau baca sesuatu yang berguna. Pilihan-pilihan itu kelihatannya sepele, tapi kalau dikumpulin dalam setahun, 2 tahun, atau bahkan 5 tahun, ternyata mereka yang pelan-pelan ngebentuk siapa kita. James Clear pernah nulis soal ini di bukunya Atomic Habits. Dia bilang kalau ada yang namanya aggregation of marginal gains. Perbaikan kecil yang konsisten, kalau dijumlahin dalam waktu lama, bisa ngasih hasil yang luar biasa besar. Dia kasih contoh tim balap sepeda Inggris yang dulunya biasa-biasa aja. Tapi mereka coba mulai perbaiki hal-hal kecil. Kayak sesepele ganti bantal tidur atlet biar tidurnya lebih nyenyak. Cara cuci tangan biar nggak gampang sakit. Ganti jenis minyak pijat yang dipakai buat recovery. Hal-hal kecil yang mungkin kedengarannya nggak relevan sama balapan. Tapi 5 tahun kemudian, mereka jadi juara dunia. Bukan dari satu perubahan besar, tapi dari ratusan pilihan kecil yang dijalanin secara konsisten. Kadang kita ngeremehin pilihan kecil karena efeknya nggak langsung kelihatan. Hari ini kita pilih buka TikTok atau baca artikel. Besok juga nggak kerasa bedanya kan. Tapi kalau pilihan itu diulang setiap hari selama setahun, 2 tahun, bahkan 5 tahun. Satu orang jadi terbiasa scroll TikTok tanpa mikir, dan satu orang lagi bisa punya koleksi perspektif baru. Bedanya nggak dari hari pertama, tapi dari akumulasi. Aku inget dulu pas mulai kerja, ada temen yang selalu dateng 5 menit lebih awal. Nggak banyak, cuma 5 menit. Dia bilang, itu buat atur pikiran dan mulai hari dengan kepala jernih. Aku waktu itu mikir, cuma 5 menit doang, nggak ngaruh. Tapi setelah beberapa bulan, aku lihat dia jadi orang yang lebih kalem, lebih siap ngadepin masalah, dan lebih fokus pas kerja. Sementara aku yang sering mepet, rasanya kayak kejar-kejaran terus dari pagi. 5 menit itu kecil, tapi kalau dijadiin kebiasaan, ternyata ngasih ruang buat kita jadi lebih mindful dan sadar di hari itu. Kalau dipikir-pikir lagi, banyak banget orang yang sekarang ngerasa hidupnya stuck atau nggak kemana-mana, padahal mereka nggak pernah bikin keputusan besar yang salah. Mereka cuma nggak sadar kalau pilihan-pilihan kecil mereka sehari-hari lagi ngarahin mereka ke arah yang nggak mereka mau. Contoh, setiap kali ada konflik, seseorang lebih pilih diam dan ngindarin pembicaraan. Sekali 2 kali rasanya aman aja, nggak ada drama. Tapi lama-lama hal itu ngebentuk dia jadi orang yang sulit terbuka. Jadi orang yang terbiasa pendem perasaan. Dan itu semua dimulai dari pilihan kecil, diem nggak ngomong.
Atau ada orang yang setiap hari tidur tengah malam karena scroll TikTok atau nonton drakor. Awalnya aman aja, nggak kerasa apa-apa pas lagi ngelakuinnya. Tapi besoknya dia bangun telat, nggak sempet sarapan, mood berantakan, produktivitas hancur, dan ini terjadi terus. Tiap hari, sampai satu titik dia ngerasa capek sendiri tapi nggak tahu kenapa. Padahal akarnya dari satu pilihan kecil, yaitu tidur tengah malam. Darren Hardy pernah ngejelasin ini di bukunya The Compound Effects. Dia bilang kalau kesuksesan atau kegagalan itu bukan hasil dari satu keputusan besar, tapi dari pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Dia analogiin kayak pesawat. Kalau arah pesawat dibelokin cuma 1 derajat, di awal mungkin nggak kelihatan bedanya. Tapi kalau terus terbang dengan sudut 1 derajat itu selama berjam-jam, pesawat bakal nyampe di kota yang beda, jauh dari tujuan awalnya. Begitu juga hidup kita. Pilihan kecil yang kita ambil hari ini mungkin nggak langsung berasa, tapi arahnya bakal kelihatan nanti. Dan sebenarnya kita punya kuasa penuh atas pilihan-pilihan kecil ini. Bukan soal punya privilege, lahir dari keluarga kaya atau punya kesempatan istimewa. Tapi soal sadar dan konsisten. Mau belajar hal baru, mulai dari luangin 10 menit sehari, mau lebih produktif, mulai dari tidur lebih awal setengah jam. Kecil banget. Tapi kalau dilakuin terus, dia numpuk jadi sesuatu yang besar. Dan ini bukan soal jadi produktif terus atau jadi versi perfect dari diri kita. Tapi ini soal sadar kalau hidup kita itu dibentuk oleh apa yang kita lakuin setiap hari. Bukan dari mimpi-mimpi atau hal besar yang cuma kita bayangin. Bukan juga dari resolusi tahun baru yang bikin kita semangat seminggu terus lupa. Tapi dari ritual kecil yang kita bangun pelan-pelan setiap harinya. Dari kebiasaan yang mungkin kelihatannya nggak penting. Nggak usah muluk-muluk. Nggak usah langsung revolusi total. Cukup satu pilihan kecil yang lebih baik dari kemarin. Jadi kalau kamu ngerasa hidup kamu stuck atau nggak kemana-mana, coba lihat lagi pilihan-pilihan kecil yang kamu ambil setiap hari. Mungkin di situ ada sesuatu yang perlu diubah. Nggak harus besar. Cukup satu pilihan kecil yang paling konsisten, yang paling kamu pikir nggak penting. Jalan pelan juga nggak apa-apa, yang penting kamu selalu berusaha.